Dalam masyarakat kafir, manusia dididik terutama untuk bekerja, bukan dalam rangka memahami diri sendiri atau hakikat kehidupan. Lembaga-lembaga pendidikan kafir adalah pabrik juga, namun apa yang dihasilkannya bukan sekedar barang, melainkan manusia yang akan ikut andil dalam proses produksi, baik secara langsung kerja di pabrik, secara tidak langsung mengatur pabrik-pabrik, atau dengan bekerja pada salah satu subsistem yang terkait yang menjamin agar setiap barang jadi dapat dengan sukses diiklankan, disebarkan, dijual, dan dibeli. Apakah seorang itu disiapkan untuk kerja di kantor, di sektor layanan masyarakat dan pemerintahan, sektor swasta, atau sektor jasa? Yang pasti sistem pendidikan kafir menjamin bahwa setiap orang telah diprogram untuk menilai dunia dengan kacamata biaya hidup, angka pengangguran, dan pendapatan per kapita nasional. Cara pandang ekonomi semacam ini dilestarikan oleh sistem media kafir yang sekongkol dengan sistem pendidikan kafir. Satu-satunya cara untuk mengikat dan memperbudak manusia dalam proses produksi konsumen adalah dengan membiarkan mereka dalam kejahilan. Untuk itu, baik dari media massa maupun selama masa yang katanya pendidikan itu, khalayak hanya diberi informasi yang dibatas dan tidak diberi ilmu sejati. Mereka dikondisikan agar berhasrat pada secari kertas atau pada kiat-kiat yang dapat mengantarkan mereka kepada jabatan tertinggi dalam jenjang produsen konsumen. Jika pengkondisian ini gagal, maka sudah dapat dipastikan sistem hukum kafir akan turun tangan mencekokkan pada orang yang bermasalah itu atas asas proses produsen konsumen dengan cara yang lebih keras. Lain halnya jika seorang punya pekerjaan dengan prestasi kerja yang baik, maka peradilan yang katanya adil itu akan memperlakukannya dengan ramah. Ada pula mereka yang sudah kebal terhadap proses pengkondisian pendidikan sehingga mereka menghabiskan sebagian besar umurnya di penjara. Hasil akhirnya sama saja, yaitu seseorang yang dilumpuhkan dengan perlembagaan. Sebagian besar pengajar dalam sistem pendidikan kafir tidak punya ilmu sejati, yaitu ilmu tentang yang sejati, Allah, dan andaikan mereka mempunyainya, tentu mereka tidak akan membiarkan dirinya berperan dalam proses produsen konsumen, karena proses itu baru nampak menggiurkan jika Allah, hari kiamat, surga neraka dilupakan sama sekali. Apalagi karena sebenarnya ilmu sejati itu gratis. Begitu sebuah ilmu dikenakan bayaran, Anda boleh yakin bahwa Anda hanya akan mendapat informasi yang sebagian besar tak berguna. Sebagian uang yang Anda keluarkan informasi yang berguna adalah informasi yang mengantarkan Anda pada ilmu sejati. Kebalikannya adalah informasi yang tak berguna. Mereka yang punya ilmu sejati tidak akan menetapkan bayaran untuk menyampaikannya. Mereka paham ilmu bukan miliknya. Karena ilmu adalah hadiah Allah yang hanya akan diberikan atas kehendak Allah kepada mereka yang menghendakinya, bukan karena mereka mampu membayarnya. Satu-satunya pembayaran yang diperuntukkan untuk mendapatkan ilmu sejati adalah dengan menyembah Allah, takwa kepada Allah, dan bersangka baik pada Allah. Ilmu demikian hanya akan datang dari rahmat kehendak Allah. Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu sejati dengan carinya, karena ilmu sejati hanya bisa didapatkan jika Anda menghendakinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bertakwalah kepadaku, maka akan kuberi ilmu. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Dan mintalah kepadaku, pasti kukabulkan." Allah Maha Kaya dan tidak berhajat kepada apapun selainnya, sedangkan segala sesuatu selainnya bergantung kepada Allah. Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir, yang maha mengetahui segala sesuatu yang menimpa kita, dan Al-Latif, yang maha meliputi. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang ia ridhoi, dan karunia-Nya maha luas. Sistem-sistem produsen kafir dirancang untuk mencegat Anda menemukan ini. Sistem universitas kafir yang kita kenal kini adalah puncak dari sistem pengkondisian melalui pendidikan dan merupakan bisnis yang besar. Universitas menyempurnakan proses pengkondisian untuk para calon pengendali proses produsen konsumen dan calon pengurus semua sistem lain yang menata, menentukan, dan menjaga kelestarian cara kerjanya, seraya berusaha mengeduk keuntungan yang sebesar-besarnya.
Universitas juga menjamin bahwa para calon pemimpin di negeri-negeri yang telah berhasil dijajah oleh para perintis proses produsen konsumen dapat diprogram dengan baik untuk melanjutkan proses itu dan untuk melindungi kepentingan para tuan penjajah. Bahkan lama setelah negeri-negeri itu dibiarkan apa yang katanya kemerdekaan dan kebebasan dari penguasaan tuan-tuan penjajah. Tipu muslihat di bidang di siang bolong ini, di mana para penjajah seakan-akan telah menyerahkan kekuasaannya, padahal nyatanya masih mempertahankannya, disebut neokolonialisme. 50 tahun yang lalu, lembaga-lembaga universitas sangat langka, yang ada pun hanya memiliki sedikit siswa, yang bertujuan utama mengembangkan ilmu pengetahuan walaupun telah diakui bahwa universitas-universitas itu didirikan terutama untuk membina keturunan para elit penguasa yang dipersiapkan untuk mengambil alih perusahaan atau kekuasaan keluarganya ketika ada yang meninggal. Ketika universitas-universitas baru bermunculan, pada awalnya mereka berusaha untuk mempertahankan atau setidaknya berusaha meniru ciri-ciri maksud dan tujuan universitas-universitas pendahulunya. Namun hanya dalam jangka waktu 10 tahun setelah Perang Dunia Kafir Kedua, terjadilah perubahan kebijaksanaan yang mencolok. Jika dahulu universitas terutama bertujuan memperoleh pengetahuan, suatu rencana yang mustahil tercapai oleh lembaga apapun yang para pengajarnya tidak punya sarana kepada bimbingan kenabian yang utuh dan hidup, kini muncul dua tujuan baru. Pertama, untuk tumbuh membesar secepat mungkin demi menjaring sebanyak mungkin siswa pembayar iuran, walaupun harus mengorbankan hubungan erat yang penuh makna antara guru dan muridnya. Dan kedua, untuk menjerumuskan lebih banyak manusia ke bidang-bidang sains sekaligus meremehkan bidang-bidang humaniora. Tentu saja tujuan-tujuan ini didandani dengan peristilahan yang cocok. Contohnya, setiap insan berhak atas pendidikan yang layak. Demi kepentingan ketahanan, keamanan, dan kesejahteraan nasional, riset harus dilaksanakan. Padahal, yang konon disebut pendidikan itu sebenarnya jauh dari layak, apalagi metodologi yang digunakan biasanya memastikan bahwa apa yang hendak dicari tidak akan ditemukan. Di universitas-universitas kafir, aneka riset sia-sia terus digalang agar orang-orang sibuk dan untuk menciptakan peluang bagi segelintir yang beruntung membangun ketenaran dan pendapatan besar dari nihil. Apa yang menyebabkan perubahan kebijakan ini yang jelas-jelas muncul setelah Perang Dunia Kedua adalah berakhirnya perebutan kekuasaan yang berlangsung di balik layar selama 2 abad lebih antara gereja Trinitas resmi melawan para arsitek tata dunia baru, yaitu mereka yang membangun dan menyempurnakan asas-asas proses produsen konsumen. Kini bank lebih berkuasa daripada gereja dan pakar keuangan lebih berpengaruh daripada uskup. Kini kemajuan ilmiah telah memiliki berbagai bukti yang meyakinkan tentang hakikat kehidupan, sehingga siapapun yang berakal dan akan menyadari bahwa teologi Kristen yang berasas pada doktrin Trinitas yang rapuh itu, yang bukan saja tak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi juga baru selesai dirumuskan sekitar 400 tahun setelah Nabi Isa digaibkan, tak lebih dari isapan jempol dan tak kurang dari dusta. Sungguh menarik bahwa sedikit pengetahuan yang telah diperoleh oleh para ilmuwan melalui segala metode penelitiannya ternyata dikukuhkan oleh Al-Quran. Ini tidaklah mengherankan karena Al-Quran adalah kamus kehidupan dari sumber segala ciptaan Allah. Bagaimanapun biang keladi perebutan kekuasaan antara Kristen dan para ilmuwan bukanlah mengenai siapa yang lebih memahami hakikat kehidupan, tetapi sebenarnya merupakan perebutan kekuasaan antara para penguasa wilayah dan penduduk-penduduknya. Jadi maksud pengkondisian yang seragam atas sebanyak mungkin manusia, karena halayak hanya boleh menelan satu versi hakikat kehidupan dan satu versi cara hidup. Oleh karena versi Kristen bisa digugurkan secara ilmiah
maka versi ilmiah semakin dipercaya dan diterima. Akibatnya cara hidup pun mulai berubah, gereja-gereja mulai sepi, stadion olahraga mulai ramai. Walaupun banyak yang masih percaya pada Tuhan, mereka tidak punya sarana, yaitu bimbingan kenabian yang utuh dan hidup guna menyelaraskan kepercayaannya dengan bukti-bukti ilmiah yang kini disajikan pada mereka. Sehingga walau versi ilmiah jelas tidak mutlak kebenarannya, versi ini tidak bisa dibantah, dan walau dicoba untuk dibantah, maka semua kata sakti yaitu riset bisa dipakai tidak saja sebagai dalih bahwa apapun yang belum diketahui sedangkan dalam proses penemuan, dan bahwa riset tetap perlu digalang demi mencapai penemuan-penemuan itu. Atas dasar inilah versi ilmiah mengenai hakikat kehidupan yang masih terjangkit berbagai terkaan dan teori belaka diterima secara luas di negara-negara high-tech North. Para ilmuwan bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah tak bisa lagi dielakkan para Kristen dengan telih. Itu adalah rahasia Tuhan, atau itu tak penting selama masih ada iman. Para Kristen tahu Tuhan ada, tapi tidak bisa menerangkan kalimat hakikat kehidupan. Sedangkan para ilmuwan mempunyai cerah terkaan mengenai hakikat kehidupan, namun mereka tak bisa mengaitkan kepada Tuhan. Ketika versi ilmiah tentang hakikat kehidupan dan pendekatan ilmiah atas kehidupan diterima secara luas, para pahlawan versi dan pendekatan ini akhirnya menjadi penguasa sistem pendidikan. Penelitian yang mereka galakkan kebanyakan diarahkan untuk pengembangan sistem produsen konsumen. Pengembangan ini bergantung pada adanya pengkondisian yang seragam atas banyak mungkin manusia. Penguasaan atas masyarakat banyak hanya bisa dicapai bila pengkondisian itu efektif dan meluas. Maka masyarakat perlu dirasuki dengan gagasan bahwa makna kehidupan terdapat dalam produksi dan mengkonsumsi. Ketika jumlah mahasiswa melonjak luar biasa seusai Perang Dunia Kedua, para pengajar dan pemimpin universitas pun berganti. Angkatan lama telah pensiun atau meninggal dan digantikan oleh mereka yang mengabdi pada proses produsen konsumen dengan segala asas-asasnya, ataupun diganti oleh para pemikir bebas yang tidak menyadari apa dan kemana tujuan proses produsen konsumen itu. Adapun beberapa orang yang sadar kebenaran akan keberatan dengan perubahan cara pendekatan hidup itu yang direkayasa dengan judul sistem pendidikan. Jika mereka ingin menyelamatkan jabatannya, ketenarannya, dan gajinya di jenjang pendidikan, mereka tidak akan bisa bersikukuh menentangnya ataupun terus-menerus melawan arus. Tiada perubahan yang bisa dilakukan oleh siapapun yang bercokol di dalam sistem pendidikan, apalagi jika mereka keluar dari sistem jaringan. Sistem-sistem terpadu membentuk sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sangat efektif mendukung sistem pendidikan sehingga tak seorang pun bisa merubahnya hanya dengan menentangnya. Memenggal satu atau dua kepala dari seekor raksasa berkepala banyak tidak akan mematikannya. Tentu saja para penguasa sistem-sistem menggalang perbedaan pendapat selama masih dalam batasan-batasan mereka, karena akan lebih mudah menguasai khalayak yang terpecah belah. Sedangkan bagi mereka yang tidak mudah puas dengan diadakannya perubahan-perubahan kecil pada sistem yang jelas tidak akan bisa menggoyah status quo. Biasanya capek sendiri, dan andaikan mereka tetap berusaha merubah sistem itu sendirian, tentu tidak akan efektif. Tentu jika terlalu banyak orang yang mencoba mengubah sistem bersama-sama, dan sepertinya bakal berhasil, mereka akan segera diganti perangkat sistem hukum kafir. Cukup dengan sebuah putusan hukum yang mencap mereka gerombolan terlarang, maka siapapun yang bersikeras akan tamat di penjara. Sebagaimana yang terjadi di Aljazair, bendera demokrasi terus dikibarkan, tapi ketika diketahui dari hasil pemilu bahwa mayoritas rakyat memilih pemerintahan muslim, maka rezim militer sokongan Prancis segera dilantik guna melindungi minoritas dan guna menindas para muslim yang hampir saja mengganggu mekanisme pengendalian politik para mantan penjajahnya. Ketika jumlah mahasiswa membengkak,
maka diperlukan bangunan tempat kuliah dan asrama mereka. Pembangunan atau pembelian gedung-gedung itu menjadi sumber penghasilan yang baik bagi banyak orang, seraya semakin mengukuhkan proses produsen konsumen. Ketika sistem universitas membengkak, muncullah ciri-ciri khas lembaga kafir. Sedikit demi sedikit, sistem universitas bersama seluruh substrata politeknik dan aneka akademi yang tumbuh bersamanya menjadi semakin tak manusiawi dan tak bermakna. Kini sistem universitas tak jauh hanyalah sebuah mata rantai produksi di dalam pabrik sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Karena hubungan antara dosen dan mahasiswa serta suasana akademis yang sedemikian rupa, maka mustahil terjadi penyebaran ilmu sejati walaupun para dosennya memilikinya. Dengan jumlah mahasiswa dan sistem pendidikan semacam itu, maka satu-satunya transaksi yang bisa terjadi hanyalah penjejalan secara sistematis dan mekanis dari begitu banyak informasi yang terkotak-kotak, yang sebagian besar mutlak sia-sia. Semakin membius seseorang, semakin dianggap pandailah ia. Kearifan hanya menjadi kata hampa makna. Proses pengambil alihan sistem pendidikan yang tidak saja terjadi pada sistem universitas, tapi juga pada seluruh sistem pendidikan lainnya yang menyiapkan calon-calon mahasiswa telah sempurna dan terus berlaku hingga kini. Walaupun kehidupan kampus digambarkan sebagai masa kebebasan dan pencarian, bebas dari kekangan sekolah dan pingitan orang tua, sebenarnya banyak peraturan dan pengaturan, kecuali dalam hal hubungan-hubungan yang bersifat pribadi dan moral pribadi. Para mahasiswa kini digalakkan untuk terjun dalam politik kampus agar mereka tidak bisa ikut campur mengelola kampusnya. Dan celaka bagi kelompok-kelompok mahasiswa muslim yang nampak kelewat rapi organisasinya. Mereka hanya dipacu untuk belajar dan bermain agar dapat melepas ketegangannya sambil tetap menyerap pengkondisian. Pada akhirnya, setelah sepatutnya dianugerahi secari kertas ijazah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu menurut Al-Quran, mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang membanggakan dalam proses produsen konsumen. Sebagian besar siswa bahkan tak pernah tahu bahwa mereka sedang dikondisikan maupun apa maksud dan tujuannya. Segelintir orang yang tahu pun akan memilih untuk ikut arusnya saja atau kemeranaannya, lalu menembus proses pengkondisian kafir demi mencari ilmu sejati. Salah satu ciri sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, adalah bahwa selagi Anda tetap bercokol di dalamnya, selama proses pengkondisian pikiran Anda tetap berjalan terus baik melalui sistem pendidikan maupun media, mustahillah merumuskan alternatif apapun. Pandangan yang kini berlaku mengenai versi hakikat kehidupan di seluruh dunia yang telah dicetuskan dan dipelihara oleh sistem pendidikan kafir dan sistem media masa kafir adalah kufur. Hanyalah mereka yang tidak puas dengan pandangan ini dan menolak sistemnya yang akan mampu menerobos segala kesalahpahaman dan dusta-dusta yang menyelimutinya dan melihat hakikat Islam yang sebenarnya. Dan hanya merekalah yang berpeluang untuk mulai memahami dan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad yang selalu berdoa kepada Allah, ajarkanlah hamba untuk memandang segala sesuatu seperti apa adanya. Selama 50 tahun terakhir, sistem rumah sakit kafir termasuk salah satu bagian yang paling penting dalam proses produsen konsumen. Sistem ini didirikan untuk menjaga kesehatan masyarakat agar tetap selalu bekerja. Padahal justru akibat dari cara hidup masyarakat yang wajib berpijak pada tata cara proses produsen konsumen, maka muncul berbagai penyakit. Sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, menciptakan penyakit-penyakitnya sendiri. Dengan demikian menciptakan kerja bagi mereka yang bekerja di sistem rumah sakit. Sistem rumah sakit dijalankan sebuah bisnis. Semua orang diupah untuk pekerjaannya. Banyak sekali yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada sakitnya orang lain. Dengan cara hidup yang mau tak mau muncul berkembang akibat cara kerja negara produsen konsumen modern. Maka terjaminlah pasokan orang sakit dalam jumlah orang yang sangat besar, cukup untuk menyibukkan dan melestarikan bisnis sistem rumah sakit, sekaligus menjamin adanya pekerjaan yang langgeng dan menguntungkan bagi begitu banyak bisnis terkait lainnya yang memasok peralatan dan obat-obatan ke rumah sakit dan dokter.
Kemampuan sistem kafir yaitu sistem Dajjal untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan tak perlu dan kegiatan tak bermakna di setiap lapis kehidupan adalah sesuatu yang nyaris pantas dikagumi. Hal ini sangat berlawanan dengan keadaan yang terdapat pada masyarakat pedesaan sederhana yang hidup sesuai fitrah, ataupun pada masyarakat muslim yang hidup selaras. Tentunya dalam masyarakat-masyarakat ini ada juga yang sakit karena penyakit adalah penjelmaan dari ketidakseimbangan, dan setiap orang terkadang kehilangan keseimbangannya. Namun yang penting di sana, mereka yang sehat tidak sekedar merawat yang sakit, tapi juga tahu bagaimana caranya dan tidak dibisniskan. Karena kedua masyarakat itu selaras dengan kehidupan, dan karena mereka tahu makanan apa yang baik dan yang tak baik, dan karena mereka mengamalkan cara hidup berimbang, maka pasti di sana terdapat jauh lebih sedikit penyakit parah dibandingkan dengan yang terdapat di masyarakat kafir. Semua ini semata-mata karena di sana terdapat jauh lebih banyak dan jauh lebih sedikit ketidakseimbangan. Jika hati kita tentram, maka tak akan ada penyakit yang disebabkan kegelisahan, ketegangan saraf atau stres. Jika kita menyantap makanan yang benar, maka penyakit-penyakit yang berasal dari perut, yaitu sumber aneka penyakit, tidak muncul. Seandainya manusia memahami betul dan menerima keadaan seperti seharusnya, dan jika mereka mengetahui dari mana asal kemana tujuan mereka, maka mustahil mereka terseret ke ambang gangguan jiwa. Hidup ini sangat sederhana, sekedar masalah keseimbangan. Nabi Muhammad pernah menerima kiriman obat-obatan mahal dari Mesir. Beliau mengembalikannya beserta sebuah pesan yang menyertakan bahwa cara hidup beliau adalah obat dan pengobatan yang terbaik. Begitu sempurna keseimbangan hidup beliau, sehingga beliau hanya pernah menderita sakit ketika ada yang berusaha meracuni makanan beliau atau berusaha menyihir beliau. Nabi Muhammad bersabda bahwa bila hati baik maka seluruh tubuh akan baik, dan bila hati rusak maka rusak pula lah seluruh tubuh. Hati adalah pusat keberadaan seorang. Hati adalah alat untuk mengenali diri dan mengenali Allah. Dan barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Allah. Semua tata cara hidup lahiriah yang diteladani oleh Nabi Muhammad secara batiniah akan bermanfaat bagi hati. Hati tidak akan tentram kecuali dalam peribadatan kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Satu-satunya cara untuk senantiasa dalam keadaan beribadat dan mengingat Allah adalah dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya sistem pabrik dan sistem pendidikan kafir, sistem rumah sakit kafir cenderung dijalankan bak mata rantai produksi. Ketika otomatisasi semakin menjadi-jadi, maka rumah sakit menjadi semakin tidak manusiawi. Karena banyaknya jumlah pasien yang harus ditangani, para dokter terpaksa tidak lagi dapat berhubungan erat dengan para pasien. Memperlakukan pasien sebagai benda mati lebih mudah dibandingkan memperlakukannya sebagai manusia, karena hampir semua pengurus rumah sakit adalah buah pengkondisian universitas. Tak urung sebagian besar dari mereka tidak memiliki ilmu medis sejati. Yang konon disebut sebagai pengobatan mereka hanyalah penyembuhan sebatas kulit saja. Sebagaimana profesor senang bermain dengan gagasan-gagasan dan tebak-tebakan teori, para dokter pun beruji coba dengan obat-obatan. Akhirnya pasien menjadi kelinci percobaan sebagai alat uji terakhir setelah tak ada lagi yang dapat dipelajari dari berbagai uji coba pada binatang. Padahal salah satu obat yang paling mujarab dari sistem rumah sakit adalah perawatannya dilakukan dengan kasih sayang oleh para perawatnya. Karena tidak memahami hakikat kehidupan, para dokter kerap kali terpaksa beruji coba. Kini banyak mereka yang katanya dokter bahkan tidak tahu ilmu dasar yang amat penting dalam praktek pengobatan. Bahwa setiap materi tersusun dari aneka kombinasi 4 unsur, yaitu udara, api, tanah, dan air. Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat basah panas, kering panas, kering dingin, dan basah dingin. Bahwa tubuh manusia mengandung 4 jenis cairan, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Bahwa cairan-cairan itu bersifat panas, basah,
kering panas, kering dingin, dan basah dingin. Setiap makanan mempunyai khasiat-khasiat pengobatan, tergantung pada aneka takaran dan perpaduan unsur-unsur yang panas, kering, dingin, atau basah. Penyakit muncul karena ada ketimpangan di antara cairan tubuh. Ketimpangan ini dapat dibenahi dengan memakan makanan yang mengandung sifat-sifat berlawanan dengan sifat-sifat penyakit, sembari berpantang dari makanan yang bersifat serupa dengan penyakit. Para dokter modern sering menolak pendekatan yang mereka cap primitif itu. Mereka lebih suka mengandalkan obat-obatan mutakhir abad ke-21, walaupun berakibat keruntuhan sistem kekebalan tubuh dan daya tahan alami pasien. Para dokter kafir juga merendahkan homeopati, sebuah cara pengobatan yang melengkapi cara alami yang baru diuraikan di atas, namun dengan cara memberikan unsur yang bersifat dengan penyakitnya. Sekalipun mereka menerapkan prinsip yang sama dalam penggunaan vaksin, sedangkan metode-metode kuno untuk melepaskan energi halus yang mengalir dalam tubuh seperti akupuntur dan shiatsu dia ditanggapi dengan curiga. Sikap para dokter kafir yang demikian hanyalah cermin kejahilan mereka. Lucunya, untuk menjamin agar cara pandang pengobatan medis kafir meraja, biasanya sistem hukum kafir melarang orang berpraktek sebagai dokter kecuali jika ia memiliki kualifikasi medis kafir dan sebuah gelar yang melekat pada namanya. Memang masyarakat awam perlu dilindungi dari dukun dan tukang obat palsu, namun banyak juga kejadian di mana ada dokter-dokter yang menguasai ilmu pengobatan alami dicemarkan sebagai penipu hanya gara-gara tidak manut pada rumusan kafir. Contohnya seperti di zaman British Raj. Walaupun seorang India fasih berbahasa Arab, Parsi, Urdu, bahkan hafal seluruh isi Al-Quran termasuk bacaan tulisannya, tetapi tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin, maka ia akan tetap digolongkan sebagai orang kafir, sebagai orang yang buta huruf. Itulah ciri khas seluruh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Setiap pandangan dan tindakan yang tidak manut pada rumusan kafir dilumpuhkan dan dipangkas pengaruhnya dengan cap terlarang sebelum sempat menjadi efektif. Bila suatu tindakan atau pendekatan pada kehidupan telah dicap melanggar hukum, maka seluruh kekuatan sistem hukum kafir digunakan untuk melumatnya. Akibatnya, sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, menjamin bahwa bila Anda tidak setuju, Anda bisa mengkritik, namun Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita mengupas praktek perbedaan, maka tak diragukan lagi bahwa akibat kemajuan teknologi mutakhir ditambah penemuan-penemuan selama Perang Dunia Kedua, ketika pasokan pasien meluap, terjadi banyak hal yang menakjubkan. Banyak yang hidupnya terselamatkan untuk sementara diperbaiki maupun ditinggalkan. Pada sisi lainnya, di rumah sakit modern banyak pembedahan yang tak perlu. Sedangkan pembedahan yang nampaknya perlu pun dilakukan demi menangani penyakit-penyakit yang selama ini yang sebenarnya disebabkan cara hidup masyarakatnya kafir. Seandainya para pasien hidup berimbang, tentu mereka tak akan terjangkit penyakit yang menggiring mereka ke kamar bedah. Seandainya teknik-teknik bedah tidak perlu dilatih dan disempurnakan, tentu banyak pembedahan yang tak perlu terjadi. Seandainya kebebasan seks tak menjadi adat istiadat, tentu tak perlu terjadi beribu-ribu aborsi per tahunnya. Seandainya kejahilan pada apa yang ada di balik kematian tidak terlalu merebak, tentu banyak pasien manula yang akan memilih kematian alami yang sesuai rentang hidupnya daripada dicerumuskan kepada operasi besar hanya untuk sesuai umur tambahan yang setelahnya pun mereka tidak akan pernah kembali sehat seperti sedia kala. Di ajang pembedahan, lagi-lagi banyak manusia yang menjadi kelinci percobaan. Mari kita lihat apa akibatnya pada orang ini. Akan berhasilkah teknik baru ini? Salah satu keterangan hadis tentang Dajjal menyatakan bahwa Dajjal akan membelah manusia menjadi dua hingga tampaknya mati, kemudian Dajjal menyatukannya kembali hingga dia tampak hidup dan sehat. Gambaran ini cocok jitu dengan kejadian ini di dalam kebanyakan kamar bedah, juga sesuai dengan beberapa penyakit jiwa seperti schizophrenia, sebuah hasil karya cara hidup kafir.
Bagaimanapun juga tak diragukan lagi bahwa banyak pakar bedah beserta para ahli bius dan para asisten bedahnya yang melaksanakan berbagai pembedahan bermanfaat, dan bahwa banyak dokter yang berhasil menyembuhkan banyak pasien, dan semua itu dicapai sembari mendapatkan banyak penemuan menakjubkan. Memang perlu ditekankan bahwa di segala sistem yang saling berkaitan membentuk sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, banyak orang baik yang berbuat kebaikan, dan kritikan apapun pada sistem tersebut jangan disalahartikan sebagai kritikan pada orang itu. Hidup adalah proses belajar, dan siapa saja yang mencari ilmu akan menemukannya di mana saja. Bahkan istri Fir'aun yang bernama Aisyah adalah orang-orang yang beriman. Kejahilan yang kerap dipertunjukkan oleh sikap profesi medis kafir dalam pengobatan penyakit jasmani hanya bisa disertakan oleh kejahilan kebanyakan psikiater dalam usaha pengobatan penyakit jiwa. Karena mereka tak paham hakikat kehidupan, maka mereka pun tak paham hakikat manusia. Akibatnya mereka juga tak tahu cara mengobati penyakit jiwa. Mereka tak punya ilmu yang lengkap. Mereka tak tahu bagaimana awal semesta dan isinya, juga tak tahu bagaimana akhir semesta dan isinya, juga tak tahu bagaimana kejadian-kejadian yang berlangsung di antara awal dan akhir itu, karena cara pandang mereka telah terpatok bertentangan dengan kenyataan yang dinamis. Akibatnya mereka mempunyai gagasan terpatok tentang apa yang normal, dan siapapun yang tak cocok dengan patokan itu akan dianggap abnormal dan selayaknya didera secara fisik atau psikis untuk menggiringnya masuk ke dalam kerangka patokan tersebut. Karena sepandai apapun mereka hanya tahu sebagian dari cara kerja kejiwaan manusia, maka mereka mandek pada penggunaan cara-cara biadab untuk menenangkan dan melumpuhkan otak, apakah dengan obat penenang maupun pembiasan kelas berat, bahkan dengan penyetruman bedah otak ataupun serbuan tambahan laser. Para psikiater kafir terbukti memusatkan perhatiannya pada pikiran, yaitu pada isi kepala. Ini menunjukkan bahwa mereka telah betul-betul salah sasaran, karena seharusnya hatilah yang diperhatikan. Membaca Al-Quran sudah memadai untuk menenangkan hati dan pikiran, dan cara ini membuat semua teknik psikolog kafir kadaluarsa. Kenapa banyak orang di masyarakat kafir masa kini menderita aneka tingkat dan jenis kegilaan? Karena mereka mencoba memahami hakikat kehidupan dengan kepala mereka, padahal hanya hati yang mampu mencapai kepahaman tersebut. Ada yang mengumpamakan hati bagaikan matahari dan kepala bagikan bulan. Bulan tidak bisa bersinar, cahaya bulan adalah pantulan dari sinar matahari. Jadi bila hati sudah diterangi dengan mengingat Allah, barulah akal menjadi terang, bukan sebaliknya. Nampaknya kesalahan terbesar yang dibuat oleh psikolog kafir adalah pengakuan pada adanya illusory self, yaitu diri khayalan. Mereka membenarkan apa yang kita pikir sebagai kita, atau pada apa yang kita pikir orang lain menganggap kita. Bagi mereka yang memiliki ilmu sejati, diri khayalan ini tidak ada. Diri khayalan hanyalah seolah-olah ada bila ia diberi kenyataan yang dihayalkan, karena apapun yang Anda khayalkan merupakan kenyataan bagi Anda. Bila Anda berhenti untuk menghayalkan segalanya, kehidupan tidak ikut berhenti, melainkan Anda akan melihat kehidupan senyata-nyatanya. Sesungguhnya kemanapun Anda menghadap, ada yang ada. Kemanapun Anda melihat, di sana ada wajah Allah. Tidak ada kenyataan, hanya ada kenyataan. Jadi diri khayalan tidak lain hanyalah suatu pembulatan dari peristiwa-peristiwa yang menghalangi cahaya hakikat diri, yaitu cahaya Allah. Para psikolog kafir membenarkan pembulatan peristiwa-peristiwa dan bukan pada cahaya yang dihalanginya. Karena inilah mereka kafir. Perilaku mereka menyelubungi hakikat kebenaran karena mereka membenarkan yang tidak nyata. Sebaliknya tidak mau membenarkan yang nyata, Allah. Maka dalam setiap pengobatan yang diusahakan, para psikiater kafir tidak akan pernah mencapai keberhasilan sejati, karena apapun yang mereka lakukan pasti tidak mengacu pada hakikat kehidupan sehingga tak selaras dengannya. Yang konon disebut penyembuhan oleh psikolog kafir sama saja dengan ketimpangan di atas ketimpangan, kegelapan di atas kegelapan, kenormalan lahiriah memalsukan kegilaan dalam batin.
seorang dokter mukmin, dan istilah ini bukan berarti muslim yang telah ditempa dan menyepakati pengkondisian sistem kafir di bidang medis sejati. Paham bahwa diri hayalan tersebut harus dilucuti dahulu agar diri sejati muncul. Ini dicapai dengan penyucian hati, yaitu pusat dari diri Anda. Penyucian itu dicapai dengan mengingat Allah. Perubahan hati hanya terjadi dengan rahmat Allah. Penyucian dan perubahan dalam hati hanya terjadi bila ada penyucian dan perubahan lahiriah, yaitu pada cara hidup Anda. Satu-satunya cara hidup yang memungkinkan penyucian lahir batin bagi seseorang yang mengamalkannya adalah dengan mengikuti pola hidup Nabi Muhammad. Melalui cara hidup inilah hati menjadi bersih, dan dengan demikian seseorang akan mengenal dirinya dan Robnya, dan pengetahuan adalah satu. Untuk mendapatkan ilmu ini, kita perlu berhenti berpikir sama sekali. Artinya, barang siapa yang punya ilmu ini tidak akan bisa diperangkap oleh proses pengkondisian, pendidikan, dan media massa, karena pengkondisian itu hanya akan berhasil jika proses berpikir Anda dipikat, dibelenggu, dan diprogram. Definisi-definisi para psikolog kafir mengenai apa yang normal tidak mempunyai kebenaran yang mendalam, semuanya semerawut. Puncak kewarasan adalah pengakuan keberadaan Allah, dan ini diejawantahkan oleh mereka yang mengikuti gaya hidup kenabian. Gaya hidup ini dijawantahkan oleh cara hidup Nabi Muhammad, Nabi yang pertama dan yang terakhir. Cara hidup beliau adalah bukti siapa yang mengikutinya akan mendapatkan ilmu sejati, dan dengan demikian mencapai kesehatan jasmani, ketenangan hati, dan kesejahteraan. Ketiadaan obat-obat bagi penyakit-penyakit fisik maupun psikis yang disebabkan oleh proses produsen konsumen dan gaya hidupnya adalah bukti kejahilan para pemuka profesi medis kafir masa kini. Mereka lebih memperhatikan penyakit-penyakit yang telah menjelma, bukan pada akar penyebabnya. Dari sudut pandang hidup ini seperti persamaan kimia. Campuran tertentu dalam keadaan tertentu akan mendatangkan hasil tertentu. Jika Anda mengikuti gaya hidup kafir, maka Anda berada dalam kerusuhan dan berakhir di neraka. Jika Anda mengikuti jalan hidup para nabi, maka Anda dalam kedamaian dan berakhir dalam surga. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di muka bumi yang mengandung segala persamaan. Al-Quran adalah rumus kehidupan. Di dalamnya ada petunjuk untuk menghadapi segala situasi. Nabi Muhammad bersabda bahwa dalam Al-Quran ada obat, maka gunakanlah yang diperlukan. Seseorang yang di hatinya tidak ada Al-Quran bagaikan bangunan runtuh, bagaikan mayat dalam kubur, karena para dokter kafir tidak punya sarana kepada Al-Quran, dan tentu akan menolak bila ditawari pun. Maka mereka terus berpijak pada uji coba yang mereka katakan sebagai proses evolusi dari kemajuan. Mereka tidak sadar bahwa sebagian besar dasar-dasar kedokteran modern diciplak dari para muslim yang mendapatkan ilmunya dari Allah dan dari pengamalan kandungan Al-Quran. Bisa saja para dokter kafir secara tak sengaja menemukan beberapa hal yang telah ada di Al-Quran, namun mereka hanya akan mendapatkan ilmu yang terbatas darinya, sebab mereka sendiri tidak mengamalkan Al-Quran. Mereka tidak memiliki ilmu yang terpadu. Anda hanya akan mampu memahami Al-Quran dengan mengejawantahkan isi Al-Quran. Bisa saja Anda memakai obat yang tepat tanpa paham mengapa dan bagaimana cara kerjanya, namun tentu ini tidak bijaksana. Sebagian sistem pabrik dan sistem pendidikan kafir, sistem medis kafir dijalankan bak sebuah bisnis. Sistem medis kafir tak begitu peduli pada penyembuhan dan apa yang bermanfaat atau tidak. Bahkan merupakan sebuah bisnis besar bagi perusahaan-perusahaan farmasi yang memasok obat-obatan dan peralatannya, seraya memelihara beribu-ribu pekerja yang dikaryakan untuk menambal para pasien agar mereka pun bisa dikaryakan. Kini kita lebih sering mendengar mahasiswa kedokteran berbicara mengenai gaji-gaji besar yang mereka cita-citakan apabila telah lulus ujian dan mendapat secara secari kertas dibanding
dengan berbicara mengenai cita-cita mereka untuk menyembuhkan banyak manusia, atau berbicara mengenai bagaimana cara mencapai penyembuhan tersebut. Sistem medis kafir adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi dan konsumen kafir. Sistem itu menjanjikan ganjaran besar bagi mereka yang memenuhi semua persyaratannya. Sistem ini punya peran penting dalam manajemen sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dan karena sistem ini berkaitan erat dengan sistem pendidikan kafir dan sistem hukum kafir, maka para pemukanya punya pengaruh yang kuat di sebuah negara kafir. Padahal 100 tahun yang lalu sistem medis yang sedemikian belum ada, maka sempurnalah pengambil alihan dalam waktu yang singkat itu. Sistem yang membuat sistem pabrik, sistem pendidikan, dan sistem medis kafir dapat dipertahankan dan mengatur jalannya semua sistem kafir, yaitu sistem Dajjal adalah sistem hukum kafir. Sistem inilah yang memungkinkan terjadinya keterkaitan di antara semua subsistem. Jadi sebagai keseluruhan, sistem hukum kafir adalah jantungnya sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Sistem hukum kafir merumuskan kerangka semua sistem-sistem negara kafir, mengatur yang boleh dan tak boleh dilakukan, dan memastikan bahwa alternatif apapun selain sistem-sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dapat dilumpuhkan dengan dicap ilegal atau dengan pembatasan ketat. Sistem hukum kafir juga mendikte perilaku yang diperbolehkan bagi manusia yang berada di negeri kafir, dan dengan demikian menjamin pengadilan dan pengawasan yang ketat atas mayoritas masyarakat di negara itu. Siapapun yang mengabaikan atau melawan sistem hukum ini, sekejap mata akan menemui dirinya berada di bui. Sebenarnya sistem hukum kafir diterapkan agar menjamin proses produksi dan konsumen berjalan semulus mungkin. Dengan segala keadaan yang demikian itu, maka tak terhindarkan lagi akan tegak police state, yaitu sebuah masyarakat yang terpecah belah, di mana sebagian masyarakat memangsa sebagian lainnya. Angkatan kepolisian kafir diberi kekuasaan besar dan kebebasan bertindak. Pada dasarnya demi hukum, anggotanya boleh melakukan tindakan yang bagi orang lain merupakan pelanggaran hukum, dan untuk melakukan itu mereka dibayar banyak, walaupun para pembayar pajak yang menyediakan uangnya, yang kadang dilindungi dan kadang ditindas polisi, tidak selalu ingin membayar pajaknya dan tidak selalu setuju dengan keberadaan kepolisian. Dalih yang bisa digunakan untuk mempertanyakannya adalah bahwa bila tidak ada kepolisian, maka kekacauan akan merebak. Sanggahannya adalah memang akan terjadi kekacauan di antara mereka yang kafir, tetapi tidak akan terjadi di antara mereka yang muslim. Jalan Islam berarti bahwa mereka mengamalkannya tak perlu kepolisian, sebab setiap orang menjadi polisi atas dirinya masing-masing daripada mempolisi orang lain. Muslim mengawasi amal-amalnya sendiri karena ia paham bahwa ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Lagi pula hakikat masyarakat muslim itu sedemikian rupa sehingga akar dan sebab-sebab kejahatan yang dibiarkan subur di masyarakat kafir, di masyarakat muslim sama sekali tidak punya lahan untuk tumbuh. Bagai di bidang pengobatan kafir pun di bidang hukum kafir, aneka penyakit yang memberi sistem hukum pekerjaan adalah akibat langsung dari pelaksanaan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dan akibat langsung dari gaya hidup yang ditanamkan kepada halayak yang bekerja sistem itu. Sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, menciptakan aneka pola kesibukan yang tak berguna agar orang senantiasa disibukkan seraya menghasilkan uang dari semua itu. Tentu ada juga polisi yang suka menolong, tapi bukankah siapa saja yang mempunyai sifat penolong pun suka menolong? Mirip atau lebih tepatnya sering dengan sistem medis kafir, para pakar sistem hukum kafir pun sebelum mereka diizinkan bekerja diharuskan menempuh proses pendidikan yang pengkondisian yang amat ketat. Tetapi sebenarnya ini adalah proses penyaringan. Siapapun yang membahayakan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dicegah agar tidak terlalu banyak tahu cara-cara kerjanya atau disingkirkan. Hanya mereka yang mendukung dan menguatkan sistemlah yang akan diperbolehkan memenuhi persyaratan kerja dan memperoleh jabatan yang tinggi dalam sistem itu. Sebagaimana sistem pendidikan kafir dan sistem medis kafir, nyatalah bahwa pada sistem hukum kafir pun telah terjadi pergantian penerus. Ini khususnya dibuktikan oleh
kenyataan bahwa walaupun nama Tuhan disebut-sebut setiap waktu sesuai tradisi peradilan, biasanya tepat sebelum seorang memberi kesaksian, tapi kebanyakan penyelenggara peradilan malah jelas-jelas tidak takut pada Tuhan atau bahkan tidak percaya kepadanya. Dan seandainya mereka bertakwa, tentu tidaklah mereka akan jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan kini. Yang menggelikan, tata cara sidang pengadilan adalah tiru-tiruan hari akhir, di mana seorang yang sedang menjadi hakim dan memutuskan nasib terdakwa sering berperan sebagai Tuhan, sambil silap pada kenyataan bahwa nanti akan tiba gilirannya menjadi terdakwa guna mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan Allah. Mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem hukum selama 100 tahun terakhir ini, jelaslah bahwa pengambil alihan telah terjadi dan masih terus terjadi. 100 tahun yang lalu, undang-undang yang berlaku di sebagian besar negara-negara kafir berpijak pada sisa-sisa ajaran Nabi Isa alaihissalam, pada akal sehat dan pada kaidah umum. Kini tanpa rasa malu sedikit pun, undang-undang senantiasa dirancang untuk sedapat mungkin mengendalikan dan memanipulasi. Katanya undang-undang ditetapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, nyatanya dipakai untuk menjaga agar mayoritas penduduk tidak lolos dari jeratan proses produsen konsumen. Maka doktrin racun bersalut madu, yaitu doktrin evolusi, lagi-lagi dikibarkan untuk merayu orang bahwa sistem hukum sedang berkembang semakin baik. Siasat ini akan terus dikibarkan hingga terperosok masuk ke liang jebakannya sendiri. Bagi para pakar medis kafir, para hukum kafir pun tidak memahami hakikat kenyataan. Mereka mengakui yang tidak nyata dan menafikan yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya mereka tidak tahu cara menghadapi kenyataan. Semua upaya rekayasa sosial yang mereka lakukan berpijak pada tebak-tebakan dan teori yang selalu berubah-ubah. Mereka tak punya kepastian, sehingga apa yang dianggap sebagai tujuan oleh kebanyakan undang-undang mereka tak akan pernah tercapai. Sebagai contoh, pengembangan undang-undang yang dirancang untuk menegakkan HAM diiringi pula oleh dahsyatnya peningkatan degradasi dan penindasan manusia di segenap penjuru dunia yang disebabkan oleh pemaksaan penerapan hukum yang dirumuskan oleh para penyusun undang-undang HAM itu sendiri. Sesungguhnya undang-undang HAM diproklamirkan demi meyakinkan halayak bahwa mereka memiliki sistem hukum yang adil, bukan untuk benar-benar menegakkan masyarakat yang adil. Satu-satunya obat untuk pemilah-milihan sosial yang merebak di mana-mana, yang diperburuk oleh cara kerja sistem hukum kafir yang sesumbar sedang mengobatinya hanyalah Islam. Salah satu akibat dari penjajahan kafir adalah tertanamnya sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, terutama sistem hukumnya di semua negeri yang dahulunya menggunakan Quran dan Sunnah sebagai dasar-dasar pengaturannya. Berarti ketika buku ini ditulis, tak ada satupun negara di dunia kini yang berbasis sistem kafir atau bebas dari sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Dan apabila kita lihat sejarah manusia yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan sejarah manusia versi kafir yang kini banyak digemari, jelaslah bahwa setiap kaum negeri maupun kumpulan negeri-negeri yang mengikuti bimbingan kenabian selalu sejahtera, sedangkan yang mencampakkannya selalu menderita. Studi sejarah Quran juga memperlihatkan dengan jelas bahwa dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat terjadi fluktuasi antara iman dan kufur. Ada masa di mana mayoritas kafir dan ada masa di mana mayoritas mukmin, dan ada masa-masa peralihan di antara keduanya. Pola kejadian ini sesuai dengan akibat kehidupan alami yang merupakan ajang saling mempengaruhi berbagai kutub yang semuanya bersumber dari Allah. Karena segala sesuatu terletak langsung pada kebalikannya, dan karena telah berabad-abad mayoritas manusia di dunia barat meninggalkan bimbingan kenabian yang murni, maka kebangkitan Islam di barat bukan saja obat untuk negara-negara kafir high-tech North yang sakit itu, tapi juga sama sekali tidak bisa dihindari lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran
bahwa ketetapannya tidak dapat diubah. Hanya Allah lah yang mengetahui masa depan. Tetapi ketika masyarakat di negara-negara kafir high technology mencapai keruntuhan totalnya, insya Allah pengamalan Islam akan tumbuh dan berkembang di antara puing-puingnya. Di segenap penjuru dunia, dalam 50 tahun terakhir ini, kita saksikan betapa hebatnya pengembangbiakan berbagai undang-undang mutakhir dan betapa hebatnya pelipat gandaan berbagai pengaturan yang semuanya dibuat dan disahkan oleh pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan itu. Sepanjang sejarah kemanusiaan, baru pada masa inilah manusia sedemikian diatur. Seseorang akan dijatuhi hukuman walau sekecil apapun penyimpangannya dari ketentuan yang berlaku, walaupun dalam peristiwa itu tidak ada pihak yang terluka, benda yang rusak maupun dibahayakan dalam bentuk apapun. Dengan doktrin strict liability, berarti seseorang tetap bisa didakwa atas suatu pelanggaran walau tidak ada tuntutan padanya, bahkan walaupun yang dilakukan terdakwa adalah yang terbaik dan sesuai akal sehat. Semakin banyak undang-undang di sebuah negeri, semakin banyak pula para pelanggarnya. Semakin banyak pelanggar, berarti semakin banyak pula bisnis bagi mereka yang mengatur sistem hukum, maka semakin makmurlah mereka. Setiap pelanggar wajib menjalani proses hukum dan dihukum walaupun nyatanya mereka sudah mengganti atau memperbaiki kecelakaan atau kerusakan yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa undang-undang kafir tidak digunakan demi memelihara keseimbangan, tetapi telah dijadikan dewa yang apabila diganggu kontan membalas. Sistem hukum kafir tidak diterapkan demi terwujudnya keselarasan sosial, melainkan untuk melestarikan ketimpangan sosial melalui pemaksaan dan penindasan. Sistem hukum kafir hanya menguntungkan orang-orang yang menguasai sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dan digunakan untuk menguasai dan memperdaya masyarakat yang diperbudak sistem itu. Banyak undang-undang yang berlaku kini bangkit dari situasi dan masyarakat yang tidak memiliki rasa curiga, rasa saling bangkit dari situasi dan masyarakat yang tidak memiliki rasa saling percaya di antara mereka, yaitu ketika kebanyakan manusia telah keras hati dan bengis dibandingkan menolong semua sesama, mereka lebih suka mengambil untung dari orang lain. Di Quran, manusia semacam ini disebut mutaffifin atau si licik. Mereka menuntut takaran sempurna dari orang lain tetapi mencurangi takaran bagi orang lain. Undang-undang telah dibuat untuk mematikan langkah mereka, tapi begitu peraturan baru diterapkan, secepat itu pula si licik menemukan cara untuk berkelit. Dan ini berarti undang-undang perlu ditambah lagi dan lagi untuk menutup lubang-lubang kelicikan yang terus muncul. Karena biasanya si pembuat hukum dan si licik itu pihak yang sama, tak heran bila selalu terdapat lubang-lubang yang sengaja dibiarkan terbuka, khusus bagi segelintir yang beruntung. Contohnya, walaupun saat menyumpah para saksi pengadilan menitahkan penggunaan Bible atau Al-Quran, yang keduanya mengharamkan riba, nyatanya pengadilan itu pula lah yang mengesahkan, menjunjung, dan bahkan terkadang memaksakan penerapan riba. Kehidupan menjadi lebih rumit dengan ditambahkannya doktrin judicial presiden yang menyatakan bahwa semua keputusan peradilan lampau wajib dijadikan landasan bagi para hakim ketika hendak memutuskan perkara yang kasusnya mirip. Dengan demikian, para hakim terkadang harus mengambil keputusan yang sama sekali tidak adil hanya karena sebuah kasus yang telah diputuskan beberapa tahun lalu ketika kehidupan dan perilaku jauh berbeda. Padahal dalam kehidupan ini tidak pernah ada keadaan yang sama persis, dan semua keputusan peradilan tidak selalu terbebas dari subjektivitas hakim-hakimnya. Satu-satunya cara mengakali doktrin ini adalah dengan berusaha membedakan kasus-kasus yang tadinya harus diputuskan berlandas kasus lampau dengan menggunakan sirkus kata-kata dan dusta-dusta cendekia, dan hasil dari semua itu akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda, yang pada akhirnya akan memperhebat
kebingungan dan ketidakpastian bila di masa depan harus diterapkan pada kasus lain yang mirip. Hasil dari semua undang-undang, aturan-aturan, semua putusan-putusan lampau yang biasanya dibuat dengan undang-undang yang berbeda dengan yang kini berlaku adalah terciptanya suatu jaringan rumit terbelit tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang semuanya harus berubah dan diubah hingga yang biasa mengenali petanya hanyalah pakar hukum yang telah mengorbankan seluruh umurnya di dalam teka-teki tersebut. Dan kini tentunya teka-teki itu sudah sedemikian besarnya hingga wajib diperlukan spesialisasi di setiap bagiannya. Dan kalaupun tercapai saat mana semua informasi teka-teki itu bisa dimasukkan ke dalam pita-pita kerumitan inilah yang semakin diperkusut oleh kosakata spesialis dan aneka prosedur berbelit yang menjamin bahwa para pakar hukum bakal selalu dibutuhkan hingga mereka pun bisa memasang tarif yang tinggi atas setiap nasihat dan layanan mereka baik di dalam maupun di luar sidang. Keadaan ini adalah kebalikan sempurna dari apa yang ada di masyarakat muslim. Masyarakat muslim tidak memerlukan sistem hukum, semuanya sudah tercakup di dalam Al-Quran dan hadis. Quran tidak perlu perubahan karena sudah mengandung bimbingan atas apa yang harus dilakukan manusia pada segala keadaan yang mungkin terjadi. Quran sudah mengandung hukum paripurna yang dicari-cari para perumus hukum yang tulus selama beratus tahun, karena aturan-aturan Quran dan hadis dalam hal kemasyarakatan dan muamalah menobatkan dirinya sebagai penafsirnya. Karena aturan-aturan Quran dan hadis dalam hal kemasyarakatan dan muamalah manusia amat sederhana, maka aturan-aturan itu tidak memerlukan adanya spesialis elit yang menobatkan diri sebagai penafsirnya atau sebagai penegaknya atas orang lain. Warga masyarakat muslim sejati mengikuti isi Al-Quran hadis karena memang mereka tidak mau mengikuti yang lain. Maka berbekal ketakwaan pada Allah dan hari akhir dan dengan mengikuti pola hidup Nabi Muhammad dan para sahabatnya, para muslim tidak akan jadi ancaman bagi orang lain dan siapapun tak akan menjadi ancaman bagi para muslim. Jalan Islam adalah bimbingan untuk siapapun yang bermaksud baik dan bertakwa kepada Allah. Salah satu rahasia kehidupan adalah apapun yang ada dalam hatimu akan mewujud dalam kehidupanmu. Karena kafir memiliki kekacauan di dalam hatinya, maka mereka pun menghadapi kekacauan di dalam hidupnya. Lalu kafir mencoba menata kehidupan dengan mengubah sisi lahiriahnya. Padahal selama masih ada kerusakan di hati, maka segala perbaikan lahiriah yang diusahakan tak akan berarti. Dan kerusakan sebenarnya akan tetap wujud, tetapi dalam bentuk lain. Sedangkan seorang mukmin, yaitu mereka yang berada dalam kedamaian, karena di hatinya ada kedamaian, maka tentu kedamaian itu akan mewujud dalam kehidupannya dan tegaklah Islam. Satu-satunya cara untuk mengubah isi hati adalah dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berkumpul di Madinah Munawwarah. Madinah bersinar dengan manusia-manusia yang di hatinya telah diberi cahaya pengenalan oleh Allah dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan karena itu mereka tidak memerlukan sistem apapun yang mencirikan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, apalagi sistem hukumnya. Islam bukanlah sebuah sistem. Islam adalah cara hidup, dan Anda hanya bisa disebut muslim bila mengikuti cara hidup tersebut. Negeri-negeri bekas jajahan yang kini mengamalkan sistem hukum kafir dan proses produsen konsumen kafir tidak bisa dianggap sebagai negeri-negeri yang berpemerintahan muslim hanya gara-gara mereka menerapkan sekelumit dari apa yang ada di isi Al-Quran dan hadis ke dalam akta-akta parlemennya. Negeri yang benar-benar islami tidak memerlukan parlemen bergaya kafir. Quran adalah konstitusinya. Allah menetapkan di Quran bahwa tidak ada paksaan dalam transaksi hidup. Begitu Anda mengetahui Anda harus kemana, Anda akan campakkan jalan hidup yang menghambatmu.
tidaklah cukup sekedar disebut muslim. Anda perlu jadi muslim, yaitu mewujudkan cara hidup Islam dan mendapat kedamaian dalam diri sendiri dan kehidupan Anda. Nabi Muhammad bersabda bahwa seorang muslim ialah yang orang lain terjaga dari lisan dan tangannya. Beliau bersabda bahwa muslim dengan muslim seyogyanya bagaikan dua belah tangan yang saling membersihkan dan seperti tiang kuda-kuda atap yang saling mendukung. Beliau bersabda bahwa Anda belum muslim sehingga Anda menginginkan untuk sahabat Anda apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri. Beliau juga bersabda bahwa Anda belum menjadi seorang mukmin sehingga mendahulukan untuk sahabat Anda apa yang Anda kehendaki bagi diri sendiri. Nabi Muhammad juga bersabda, bila Anda berperut kenyang sedangkan tetangga Anda berperut kosong, maka Anda bukan muslim. Beliau bersabda, jika halayak di sebuah masyarakat muslim memiliki pendekatan pada kehidupan seperti itu pun kepada sesama mereka, maka jadilah mereka warga taat hukum yang mentaati hukum yang terbaik, hukum Allah. Ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat yang cara hidupnya berasaskan ibadah kepada Allah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap masyarakat muslim pasti runtuh bila warganya mencampakkan isi Al-Quran dan isi As-Sunnah, berpaling dari Allah pada selain Allah. Pelanggaran-pelanggaran yang dirumuskan oleh sistem hukum kafir tidak dirumuskan mengacu pada apa yang akan terjadi setelah mati. Ini sangat bertolak belakang dengan sedikitnya jumlah pelanggaran yang dirumuskan Quran terhadap masyarakat muslim mengacu pada isi Al-Quran. Pelanggaran-pelanggaran adalah tindakan antisosial yang bila dibiarkan akan mematikan sifat saling percaya, saling yang merupakan asas bila warga ingin mencapai kehidupan bermasyarakat yang penuh keselarasan. Contohnya, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran karena bukan saja mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, tetapi juga karena perzinahan bisa merusak kehidupan keluargaan dan merusak masyarakat. Jika tanpa pengakuan sukarela, maka jumlah saksi yang diwajibkan Al-Quran sebelum seorang pezina bisa dijatuhi hukuman adalah 4 orang. Tujuannya adalah agar tidak ada keraguan sama sekali. Sedangkan siapapun yang menuduh seseorang berzina tapi tidak ada saksinya akan didera 80 kali. Ini sangat bertolak belakang dengan sistem hukum kafir, di mana seorang bisa didakwa dan dihukum atas berapapun pelanggaran yang didasarkan pada bukti-bukti sekecil apapun, dan hampir selalu karena pernyataan polisi yang melihat tertuduh melakukan pelanggaran atau dari pengakuan tertuduh di kantor polisi. Polisi amatlah ahli dalam membangun berita-berita acara pemeriksaan. Mereka lihai memasukkan pengakuan-pengakuan dan perilaku-perilaku tersangka yang katanya hasil interogasi dan pengamatan mereka terhadap perilaku tersangka itu yang akan memastikan putusan bersalah ketika perkaranya disidangkan, sekalipun interogasinya direkam. Namun dari cara penyuntingan dan penulisan hasil rekaman tersebut biasanya akan tercipta kesan yang sangat berlainan dari isi dan intonasi aslinya. Apalagi biasanya bukti yang diajukan ke sidang hanyalah versi tertulisnya saja. Belum lagi dalam sistem hukum kafir ada aturan tak tertulis bahwa jika terdapat pertentangan keterangan antara versi polisi dan versi tersangka, maka sebelum versi tersangka dapat dibuktikan, versi polisi lah yang harus dipegang. Karena jika berlaku aturan yang sebaliknya, maka akan terjadi terlalu banyak pengampungan, dan akibatnya sistem hukum kafir tidak bisa jadi lahan bisnis sebesar sekarang.